Bismillah, sekarang kita coba berlatih untuk membahas soal-soal yang berkaitan dengan pertidaksamaan nilai mutlak ya. Ini ada soal penyelesaian pertidaksamaan dari tanda mutlak X minus 5 kurang dari 8 adalah berapa. Nah, yang pertama kita akan cari pembuat nolnya ya. Jadi untuk X minus 5 sama dengan 0, ya, maka X-nya itu sama dengan 5. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kita bikin garis ya. Nah, di mana dia batasnya adalah 5. Nah, ini adalah daerah pertama, gitu ya. Ini adalah daerah kedua, gitu ya. Nah, maka kita harus cari untuk daerah yang X-nya kurang dari 5, maka nilai dari X minus 5 itu dia positif atau negatif. Juga sama, X minus 5-nya dia positif atau negatif. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan memasukkan nilai, ya, checkpoint aja. Misalnya kita masukin daerah sini adalah 4, misalnya ya. 4 kurang 5 adalah minus 1, maka ini adalah negatif kan, berarti kurang dari 0, sehingga di sini pasti dia lebih besar dari 0. Ya. Nah, yang kedua, baru kita kerjakan. Ya. Nah, untuk daerah pertama dulu, ya, ini kan syaratnya adalah X-nya itu yang memenuhi adalah untuk X yang kurang dari 5. Ya, tuh. Ya, ini adalah syaratnya. Tuh. Nah, kita lihat soalnya di sini. Tulis lagi, untuk tanda mutlak X minus 5, dia kurang dari 8. Ya. Maka karena dia negatif, ingat ya, menurut definisi, karena kalau dia negatif, maka dia harus dikalikan min, ya, dikalikan minus. Di minus dari X minus 5 kurang dari 8. Makanya adalah minus X ditambah 5 kurang dari 8. Maka ini minus X kurang dari 3. Nah, sehingga di sini, hati X-nya, ya, karena dia dibagi dengan negatif 1, tandanya menjadi berubah, jadi lebih besar dari minus 3. Nah, himpunan penyelesaian dari dua pernyataan ini, yang pertama adalah X kurang dari 5 dan X lebih besar dari minus 3 adalah diiris. Ya. Jadi saya tuliskan seperti ini. Untuk yang pertama, dia X kurang dari 5. Nah, di sini 5, ya, karena dia kurang dari, ya, tidak pakai sama dengan, maka ini bulatnya tidak penuh, ya. Dan dia karena kurang dari 5, maka dia himpunan tesnya adalah ke kiri. Terus yang kedua, juga sama. Untuk yang X-nya lebih besar dari minus 3, bulat seperti ini, ya. Jadi tidak penuh. Di sini minus 3, dan dia lebih besar, maka dia ke sebelah kanan. Nah, sehingga irisannya nanti, himpunan biasanya adalah irisannya adalah X, ya, di antara minus 3 dan 5. Ya. Nah, ini baru untuk yang daerah pertama. Untuk daerah yang kedua, daerah kedua, ya, daerah kedua berarti ini adalah untuk X yang lebih besar sama dengan 5. Jadi yang sama dengan 5-nya saya masukin ke sebelah kanan aja ya. Terus seperti itu. Nah, ini saya tuliskan sama X minus 5 kurang dari 8. Nah, karena dia positif ya, kalau dia positif maka dia tidak usah dikalimin, langsung aja ya, dibuka tanda mutlaknya. X minus 5 kurang dari 8, maka X-nya kurang dari 13. Ya, kita iriskan antara pernyataan 1 dan 2 di sini. Oke, untuk yang pertama, X-nya lebih besar sama dengan 5. Nah, dia 5-nya dia penuh ya, karena sama dengan dia ke sebelah kanan berarti ya. Nah, ini yang kedua, untuk yang 13, dia 13-nya tidak penuh. Seperti itu, dan dia kurang dari berarti ke sebelah kiri. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah, untuk yang daerah kedua adalah irisannya juga. Nah, sehingga kita akan dapatkan ya X-nya ya di antara 5 dan 13. Nah,
Nah, nanti daerah 1 dan daerah 2 ini kita gabungkan, ya, digabung. Kalau digabung berarti ini kan melebur ya. Jadi ini kan 5 ya. Juga 5. Nah, ketika ini saya digabung maka meleburkan 5-nya ya. Nah, sehingga nanti himpunan penyelesaiannya ya, terakhir berarti dia dari -3 sampai 13 ya. Inilah nilai X-nya. Ya, dari -3 sampai 13 ya. Dari -3 sampai 13. Berarti jawabannya adalah yang A ya. Oke. Nah, itu kira-kira cara mengerjakannya ya. Nah, ada juga cara yang kedua, yaitu dengan cara sifat ya, dengan cara sifat. Nah, ini cara mudahnya dengan menggunakan cara sifat. Ya, dengan menggunakan cara sifat ini mudah sekali sebenarnya. Ya, ingat ya, kita tahu kalau misalkan ada tanda mutlak dari suatu fungsi, misalnya fungsi f(x), dia kurang dari ya, misalnya a, dan a-nya itu dia harus positif ya, jadi a-nya itu harus lebih besar dari 0, maka ini berlaku seperti ini, jadi f(x) nanti di antara a dan minus a. Nah, ini kira-kira caranya. Nah, sehingga nanti untuk mengerjakan soal seperti ini, kita tulis lagi soalnya. Soalnya kan seperti ini. Di X minus 5, itu ya, ini kurang dari 8. 8 ini kan positif ya, berarti memenuhi syarat ini. Ya. Sehingga ketika diselesaikan ini lebih mudah, jadi X minus 5, ya, jadi kurang dari 8 di sini, kurang dari minus 8. Nah, tinggal kita tambahin 5 aja semuanya gitu ya, sehingga ini jadi X, ini jadi sebelah kanan ini jadi 13 ya, sebelah kiri ini jadi minus 3. Nah, ternyata jawabannya sama ya, tuh minus 3 sampai 13. Oke, cara ini lebih mudah ya, cuma untuk menggunakan cara yang pertama ini ya, itu lebih umum ya, jadi soal apapun bisa kita kerjain dengan cara definisi, sedangkan untuk cara sifat ini hanya untuk kasus-kasus tertentu saja, itu ya. Seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, terima kasih.